Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasni, yang mulia Kiai Haji Saifullah, Kiai Haji Sofiyuddin LCMA, Ketua Ubudiyah Masjid Jamil Ma'mur Klender, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Hasan Musaddiq, Ketua DMI Kecamatannya, Kiai Haji Syihabuddin, Sekretaris DMI, Kiai Haji Kiai Haji Dedi Sufriyadi, Ketua DMI tingkat kelurahan, akhirnya fillah Ustadz Romli. Ini yang punya masjid sapi ya, rumah rusun ya, Sekretaris DMI. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, para pengurus Masjid Jamil Ma'mur Klender, para sesepuh, para alim ulama, ya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, sedang Jumat, lupa saya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berkah ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada teladan kita semua, role model kita bersama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, luar biasa kegiatan DMI tingkat kelurahan ini ya. Ini yang kedua kalinya saya diundang. Pernah juga di Musola Al Barakah ya, sudah dia. Ini kecamatan nih, kecamatan. Ini apa siaran nih? Tingkat kecamatan ini. Ini tingkat kecamatan siaran. Di Barokah tingkat kelurahan. Di kelurahan, pernah juga tingkat kelurahan di Musola Al Barakah. Tingkat kecamatan berarti saya dua kali nih. Pernah di Masjid Al Ikhlas ya, Sepinang ya. Dan ini yang kedua, ini gerakannya luar biasa. Harus kita dukung bersama untuk menghidupkan masjid-masjid kita. Kalau bapak-bapak berangkat dari rumah sudah berwudu ya, itu hikmahnya luar biasa. Kaki yang pertama ini ya khuttu khati'atan, menghapus dosa-dosa kita. Kaki yang sebelah kiri ini yarfa'u darajatan. Jadi siapa orang yang sudah berwudu dari rumahnya, sengaja berjalan menuju masjid, niatnya untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, maka kaki yang pertama ini kita langkahkan, ya khuttu khati'atan, akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Yang kedua, wa yarfa'u darajatan, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini siapa yang berat ke masjid, ingat kaki kanannya dihapus dosa-dosanya, kaki kirinya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis-majlis seperti ini adalah miras, tirkatir Rasul, sebuah peninggalan, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lestarikan. Saat-saat ini kita sering mengadakan Maulid Nabi. Apa maknanya?
menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, mensyiarkan ajaran-ajaran Nabi. Sunnah-sunnahnya kita syiarkan, kita kembangkan, kita jalankan. Peninggalan-peninggalannya kita hidupin. Itu namanya kita nahtafilu bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin wa fi kulli hin. Di setiap waktu, di setiap saat, dikala kita melaksanakan sunnah-sunnah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang nahtafilu bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini juga merupakan bentuk daripada miras peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 3 poin tentang miras. Miras ini bukan miras ya, tapi miras ya, peninggalan baginda Rasul, tirkatur Rasul ya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan warisan baginda Rasul yang harus diamalkan oleh seluruh umat baginda Rasul adalah sering-sering baca berzikir kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak keterangannya. Qad atana fil akhbar anin nabiyil mukhtar anna afdalal adhkar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika jamaah rajin membaca kalimat ini ya, insyaallah mendapatkan nasibun min tirkati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang luar biasa. Orangnya belum hadir ke dunia ini, namanya sudah berkumandang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam makhluk pertama bertawasul bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa, pakai cincin dari batu jamrud ya, di dalam batu jamrud itu tertulis kalimat la ilaha illa anallah wa muhammadun abdi wa rasul. Biha yahsul amal. Dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaallah iman kita tambah mantap, akidah kita tambah kuat, dan keberkahan akan turun untuk kita semuanya. Kenapa? Ada 2 nama yang kita sebutkan. Dengan menyebut nama Allah akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut baginda Rasul wa bi dzikrihi, dengan menyebut nama baginda Rasul akan menjadi obat penuh dengan rahmat, mendatangkan keberkahan kepada hati kita semuanya. Siapa orang yang sering menyebut nama Nabi? Pada dasarnya setiap kita sering menyebut nama Nabi, tapi kita kagak sadar. Saya catat, ternyata kita umat Islam dalam satu hari satu malam menyebut nama Nabi aktsar min sittina marrah, lebih daripada 60 kali. Di mana? Ketika bapak-bapak berwudu, setelah berwudu dianjurkan apa? Doa. Dalam doanya apa? Disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika muazin mengingatkan kita semuanya, sautul adzan, ada suara Muhammad Rasulullah. Berapa kali dalam sehari azannya? Tinggal dikalikan saja. Lagi qomat, ada suara Muhammad disebutkan. Dan kita dianjurkan cara kita ini menjadi sahabat kita nanti di hari kiamat. Lihat pandangin wajah-wajah guru-guru kita ini. Ya, man nazara aliman fa ka'annama nazarihi, kata Nabi. Barang siapa yang memandang ulama,
Orang alim seakan-akan dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah sahabat dan tabi'in, ya, Imam Thawri selalu setiap selesai sholat beliau sengaja atau masuk masjid dia salamin semua orang yang ada di masjid. Sampai ditanya imam, lima fa'alta hadza? Kenapa Anda melakukan ini? Aku ingin ketika aku bersalaman ada orang-orang yang aku lihat bisa mengingatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah. Ya, fungsi dari bersalaman dengan orang-orang soleh membawa keberkahan dunia dan akhirat. Jamaah yang berbahagia. Nah, miras ini harus kita kembangkan, harus kita bina terus. Saya sangat mendukung. Ya, saya juga di kecamatan ketua LPTK kecamatan. Di setiap tahun kita mengadakan perlombaan musabaqah Quran. Komposisinya sama 7 kelurahan ini. Kita cari bibit-bibit terbaik, ya, agar lahir. Kita bumikan Al-Quran, kita bumikan ilmu di kecamatan Pulau Gadung ini. Jamaah yang berbahagia, orang yang sering hadir di majelis ilmu, insya Allah akan ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, mujalasatu salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Kita duduk bareng dengan orang-orang salih, ya, insya Allah akan merubah diri kita dari 6 faktor, 6 keadaan kepada 6 keadaan yang lebih baik lagi. Yang pertama, orang yang suka hadir di majelis ilmu akan merubah dirinya minasyak ilal yakin. Tadinya orangnya ragu aja, ya, kagak mantep ini ilmunya. Lama-lama hadir jadi yakin. Ada kisah yang luar biasa tentang Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Khalifah Tariqah Asyadziliyah Abu Hasan Asyadzili, dengan imam pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Atha Al-Iskandari. Beliau mendengar Abul Abbas Al-Mursi ngajar di Masjid Jami Al-Azhar. Beliau rada nggak suka dengan dunia tasawuf awalnya, ya. Beliau datang duduk di bagian paling belakang di sana. Dia dengerin ini Syekh Abul Abbas Al-Mursi ngajar, dengerin. Niatnya apa? Pengen mencari kesalahan-kesalahannya, tapi kagak dapat. Hari berikutnya dia datang lagi, mulai duduknya maju sedikit, kagak dapat kesalahan-kesalahan. Yang tadinya ragu, dia mulai ada cinta, ada paham, ada yakin. Besoknya lagi, maju lagi, terus sampai duduk paling depan. Subhanallah. Ya, bahkan setelah murid-muridnya pulang semuanya, beliau belum pulang. Masih ada haiba sautuhu wa ilmuhu wa nuruhu. Ya, ilmunya, gurunya, cahayanya merasa dalam masuk hatinya, pikirannya terbawa semuanya. Lihat, minasyak, dari keraguan sampai kepada yakin, sampai kepada cinta. Makanya salah satu adab, saya menulis buku jelas, orang yang hadir di majelis ilmu, insya Allah tadinya kalau beramal selalu ria aja, sum'ah, tapi dengan hadir di majelis ilmu, dapat ilmu, dapat rahmat, dapat pendidikan, mulai dia amal ibadahnya jadi ikhlas karena Allah. Ini ikhlas ini mahal. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, di saat-saat di detik-detik kematiannya, wafatnya, murid-muridnya bertanya, ya Imam, ausani, ya Imam, nasihatin saya Imam. Apa nasihat terakhirnya? Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Hendaknya kalian semua ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Ya, jangan apa yang kita lakukan hanya mencari maqam indan nas, madah, pujian, huzuzun nafsiyah, jangan. Rugi kita.
Ya, kalau amal ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, duduk di majlis ilmu insyaallah akan menghantar kita minal ghaflah ila dzikri. Tadinya lalai orangnya, kagak paham tentang syariat Islam, kagak tahu tentang waktu-waktu sholat, gak ngerti bagaimana berada bermuamalah dengan Allah dan kepada makhluk. Dengan hadir di majlis ilmu, insya Allah lama-lama jadi pinter, jadi pinter. Ya. Kemudian wa minar ragbati ila dunya ila ragbati fil akhirah. Orang yang sering hadir di majlis ilmu, duduk bersama ulama-ulama, bersama habaib-habaib, ya, kecenderungannya kepada dunia sudah mulai berpindah. Kemana? Ke akhirat. Baru-baru ini saya melakukan sebuah riset, ya, dalam dunia tasawuf di masyarakat Betawi. Kenapa masyarakat Betawi sudah mulai cinta dunia, jauh dari ulama-ulama, ya, kagak suka hadir di majlis ilmu. Itu saya riset itu. Dakwah tasawuf pada masyarakat Betawi. Nah, ini menjadi catatan kita bersama. Kegiatan-kegiatan ini semua jamaah bukan hanya gabungan subuh. Ya, dan mimbar yang mulia ini saya menyerukan di mana saja ada majlis ilm, ya, datang, duduk, hadir, insya Allah dapat keberkahan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.